Menurut World Health Organization atau WHO tahun 2017, mengartikan interprofessional education merupakan suatu proses di mana sekelompok mahasiswa atau profesi yang memiliki latar belakang profesi yang berbeda melakukan pembelajaran bersama dalam periode tertentu dengan tujuan utama yang sama serta untuk berkolaborasi dalam upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan jenis pelayanan kesehatan lainnya. Dalam jurnal Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan yang berjudul Upaya Peningkatan Komunikasi Interprofesional Melalui Interprofesional Collaborative Practice atau disingkat ICP, dijelaskan bahwa Interprofesional Collaborative Practice adalah sebuah kerjasama antara tenaga kesehatan melalui pendekatan kolaboratif dalam pengambilan keputusan terkait proses pelayanan kesehatan. ICP sangat diperlukan untuk mempersiapkan para tenaga kesehatan menjadi bagian dari peningkatan kualitas kesehatan. ICP merupakan proses kerjasama dan berbagai peran yang berfokus pada masalah pasien. Collaborative practice dapat terjadi ketika beberapa petugas kesehatan yang memiliki latar belakang berbeda bekerja sama dengan pasien, keluarga, dan pengasuh untuk memberikan perawatan dengan kualitas terbaik. Unsur-unsur yang ada dalam collaborative practice meliputi tanggung jawab, akuntabilitas, koordinasi, komunikasi, kerjasama, ketegasan, otonomi, dan saling percaya dan menghormati. Penting untuk dicatat bahwa kolaborasi yang buruk dapat berdampak negatif pada kualitas perawatan pasien. Maka dari itu, keterampilan dalam bekerja sebagai tim yang didapat dalam pendidikan interprofesional kolaboratif ini sangat penting untuk menciptakan kualitas perawatan yang baik dan berkualitas tinggi. IPE dibutuhkan karena menjadi salah satu format pembelajaran untuk menjalin hubungan yang baik antar sesama tenaga kesehatan. Hal ini penting untuk meningkatkan mutu pelayanan, sehingga tujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan pasien atau masyarakat dapat dicapai sebaik mungkin. Melalui IPE, diharapkan mahasiswa mampu mengenali cakupan pekerjaan dan menjalin kerjasama yang baik antara sesama tenaga kesehatan. Di samping itu, IPE turut menjadi pembelajaran yang memberikan keadaan nyata di lapangan, sehingga upaya membangun hubungan yang baik dengan pasien, keluarga pasien, dan masyarakat dapat dicapai sebaik mungkin. Adapun satu hal yang perlu disadari adalah bahwa tenaga kesehatan merupakan suatu jaringan yang terdiri dari petugas-petugas yang terdiri dari beberapa profesi yang tidak terbatas pada dokter saja, namun juga dari berbagai profesi seperti perawat, fisioterapis, apoteker, psikolog, dan lain sebagainya yang saling membutuhkan. Namun dapat dilihat bahwa selama masa kuliah, mahasiswa-mahasiswa di bidang kesehatan lebih jarang berinteraksi dengan sejawatnya yang berasal dari prodi lain. Oleh karena itu, diperlukan IPE yang fungsinya agar dapat mahasiswa dipersiapkan untuk bekerja sama dengan sejawatnya yang berasal dari profesi lain di dunia kerja atau ketika sudah terjun dalam masyarakat. IPE atau Interprofessional Education sangat dibutuhkan karena kita sebagai tenaga kesehatan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat tentu tidak bekerja sendiri, sehingga harus adanya kolaborasi antar teman sejawat maupun profesi lainnya untuk tercapainya pasien safety. Dalam hal ini, IPE menjadi format pembelajaran yang tepat untuk menumbuhkan kolaborasi antar profesi dan untuk meningkatkan komunikasi yang efektif agar terciptanya pelayanan yang maksimal. Setiap individu yang berada dalam satu lingkup profesi harus dapat memperlakukan sejawatnya sebagaimana dirinya ingin diperlakukan. Nah, dalam pekerjaannya tidak boleh mengambil alih pasien kecuali dengan persetujuan ataupun prosedur yang jelas. Setiap individu dapat menjaga aspek etika dan moral dalam melayani pasien, bertindak secara benar dan penuh tanggung jawab, saling belajar satu dengan lainnya, dan dapat bekerjasama dalam merawat pasien. Keberhasilan upaya pelayanan kesehatan tidak terlepas dari sikap profesionalisme oleh tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan di sini dapat merujuk kepada dokter, bidan, perawat, dan juga tenaga kesehatan lainnya yang berkecimpung di pelayanan kesehatan, di mana hal yang perlu diperhatikan kita menjaga norma, etika, serta nilai dari satu profesi antara satu profesi yang lainnya itu dapat berdasar atas 6 unsur profesionalisme, kemudian memperlakukan sejawat sebagaimana hendak diperlakukan oleh sejawat lainnya, dan juga tidak mengambil alih pasien tanpa persetujuan dan prosedur yang baik. Perilaku profesional tenaga kesehatan dicerminkan dari profesionalismenya. Terdapat 6 unsur yang harus dimiliki adalah yang pertama ada altruism, lalu akuntabilitas, keunggulan, tugas atau kewajiban, kehormatan dan integritas, serta menghormati orang lain. Menjaga hubungan terhadap rekan yang berbeda profesi sangatlah penting, karena setiap profesi memiliki peran dan porsi masing-masing. Cara untuk menjaga hubungan tersebut yaitu dapat dilakukan dengan cara menjaga hubungan silaturahmi, saling menghormati, dan saling menghargai.
Dalam menjaga hubungan antar teman beda profesi, hendaknya tidak mengabaikan sopan santun agar saling mampu menghargai. Contoh sederhananya adalah dengan tidak melupakan kata maaf, tolong, dan terima kasih. Selain bahasa verbal, sopan santun juga harus tampak pada bahasa tubuh atau sikap badan kita. Misalnya, tidak boleh menunjuk-nunjuk dengan jari pada orang yang berusia lebih tua dari kita. Penting bagi kita untuk saling menghargai suatu perbedaan antar profesi dengan tidak saling membandingkan satu sama lain. Suatu perbedaan tidaklah hal yang mutlak. Perbedaan dapat dikolaborasikan dengan baik apabila suatu profesi saling berkaitan dan dapat dikolaborasikan dengan baik. Dengan kita menjunjung tinggi sopan santun dan menghargai seluruh pendapat antar profesi, maka akan tercipta hubungan yang harmonis antar profesi. Menghormati hak otonomi. Bagi seorang tenaga medis, perlu untuk menghormati hak otonomi pasien, yakni hak pasien untuk mengambil keputusan dan menentukan sendiri tentang kesehatan dan kehidupannya. Yang kedua, keadilan. Setiap orang berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dengan adil karena kesehatan adalah hak yang sama bagi setiap warga negara. Yang ketiga, berkata dengan benar. Tenaga kesehatan harus berkata tentang keadaan pasiennya yang sebenar-benarnya, dan pasien juga harus memberikan informasi tentang keadaan dirinya yang sebenar-benarnya. Pasien dalam melihat layanan kesehatan yang bermutu sebagai suatu layanan kesehatan yang dapat memenuhi kebutuhan yang dirasakannya dan diselenggarakan dengan cara yang sopan dan santun, tepat waktu, tanggap, dan mampu menyembuhkan keluhannya serta mencegah berkembangnya atau meluasnya penyakit. Perawat sebagai salah satu tenaga kesehatan memegang peranan penting dalam upaya mencapai tujuan pembangunan kesehatan. Keberhasilan pelayanan kesehatan bergantung pada partisipasi perawat dalam memberikan asuhan keperawatan yang berkualitas bagi pasien. Hal ini terkait dengan keberadaan perawat yang bertugas selama 24 jam melayani pasien serta jumlah perawat yang mendominasi tenaga kesehatan. Sebagai seorang tenaga kesehatan, sudah semestinya kita memiliki ketersediaan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam memberikan suatu pelayanan, sudah semestinya kita harus mementingkan kepentingan pasien dan juga masyarakat di atas kepentingan pribadi. Kemudian di dalam memberikan suatu pelayanan haruslah dengan penuh empati, santun, dan juga tanpa pemaksaan kepada pasien, klien, ataupun masyarakat tersebut. Juga sebagai seorang tenaga kesehatan, sudah semestinya kita bisa menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat dengan bekerja sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan.